Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romania, NIM 2003096100, kelas PGMI 4C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Ubaidillah Ahmad, untuk menjawab persoalan psikologi pendidikan Islam dalam memahami manusia. Memahami manusia dapat kita lakukan dengan memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena dengan kita paham diri kita sendiri terlebih dahulu, itu akan memudahkan kita untuk memahami orang lain. Dalam memahami diri kita ini, kita perlu menerapkan konsep aku berpikir, aku ada, sehingga kita memahami manusia tidak hanya terdiri dari aspek body and vision saja, tetapi kita bisa memahami manusia secara utuh. Jadi menurut saya, memahami manusia itu cara termudahnya adalah dengan kita memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena jika kita sudah memahami diri kita sendiri terlebih dahulu, kita akan lebih mudah memahami orang lain. Memahami diri kita bisa menggunakan konsep aku berpikir, aku ada, sehingga kita bisa memahami diri kita dan juga orang lain itu secara utuh, tidak hanya terdiri dari memahami manusia secara body and reason-nya saja. Karena kebanyakan dalam studi psikologi itu hanya memahami manusia dari gejala-gejala psikisnya saja. Sedangkan kita perlu memahami manusia itu secara utuh dari semua aspeknya, baik aspek fisik, psikis maupun ruhnya. Yang terpenting itu kita perlu membangun aspek ruhnya. Bagaimana kita bisa membangun aspek ruh? Kita bisa membangun aspek ruh dengan menutrisi ruh kita dengan cara berzikir. Dengan cara kita berzikir, kita bisa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dengan kita berzikir, kita bisa dengan berkomitmen melakukan kebaikan. Kenapa harus berkomitmen melakukan kebaikan? Dengan kita banyak melakukan kebaikan, itu bisa merupakan pengganti dari zikir. Jika kita menutrisi ruh kita dengan hal-hal baik dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasa senang, akan merasa tenang, aman, psikis kita akan terjaga dengan baik. Psikologi pendidikan Islam juga berperan dalam memberi solusi untuk menutup lubang-lubang mainstreamisme psikologi dengan cara kita menutrisi ruh kita tadi. Jadi di sini psikologi pendidikan Islam mengajak kita untuk memahami manusia secara utuh untuk membentuk manusia agar menjadi manusia yang sempurna. Psikologi pendidikan Islam tidak hanya memahami manusia dari segi fisik dan juga psikisnya, tetapi ingin memahami manusia dari segi ruhnya, fisiknya, psikisnya, mentalnya, agar membentuk manusia yang sempurna, memahami manusia secara utuh. Dengan terbentuknya manusia secara sempurna, dengan terpahaminya manusia secara utuh, sehingga tidak mudah terjerumus dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang begitu pesat, yang dapat memecah esensi dari keutuhan manusia. Kenapa begitu? Karena dengan semakin kita memiliki banyak pemahaman, banyak pengetahuan, terkadang malah membuat keutuhan yang telah ada dalam esensi kita menjadi terpecah belah. Disinilah peran dari psikologi pendidikan Islam agar menjaga tetap utuhnya esensi yang dimiliki oleh manusia dengan memahami manusia secara utuh. Jadi, sekian
pemahaman saya mengenai memahami manusia. Yang terpenting adalah kita perlu memahami diri kita sendiri terlebih dahulu sehingga kita bisa mudah memahami orang lain. Perlunya kita memperhatikan nutrisi apa saja yang telah kita berikan untuk ruh kita sehingga bisa membentuk kita secara utuh, membentuk kita agar menjadi manusia yang sempurna untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga perkembangan teknologi yang pesat untuk menjaga keutuhan dari esensi manusia yang ada dalam diri kita. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata yang salah ataupun pelafalan kata yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.